Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di English Premier League yang melibatkan dua klub asal kota London. Pertandingan pertama antara Arsenal versus Southampton dan pertandingan kedua antara Chelsea versus Leeds United. Saya ada membuat konten preview kan teman-teman tentang dua pertandingan ini. Dan saya memberikan prediksi bahwa dua klub asal kota London ini akan bisa memenangi pertandingan mereka. Dan betul, Chelsea menang dengan skor 3-2 lawan Leeds United dan Arsenal menang lawan Southampton dengan skor 3-0. Tapi bedanya bahwa Chelsea membutuhkan 2 penalti untuk bisa menang lawan Leeds United, sedangkan Arsenal tidak membutuhkan penalti. Nah, perbedaannya bahwa para pemain Arsenal tuh bermain total murni menyerang dan menggempur habis-habisan pertahanan dari Southampton, meskipun para pemain Arsenal juga perlu meredam serangan yang dilakukan oleh para pemain Southampton. Artinya Southampton juga keluar all out bermain di Stadion Emirates karena para pemain Southampton juga banyak mendapatkan peluang di pertandingan ini. Banyak penyelamatan yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Arsenal, Aaron Ramsdale. Sedangkan dari Chelsea, karena memang Chelsea tidak full tim, maka terlihat permainan Chelsea itu tidak seperti biasanya. Terlihat bahwa bola-bola di tengah itu lebih banyak dikuasai oleh para pemain dari Leeds United. Dan yang uniknya, di pekan ke-16 dari English Premier League, tim-tim besar lainnya menang itu juga dengan mencetak gol dari penalti. Seperti Manchester City, ia akan menang lawan Wolves dengan skor 1-0, Raheem Sterling yang mencetak gol dari penalti. Liverpool menang 1-0 lawan Aston Villa, Salah yang mencetak gol dari penalti. Manchester United menang lawan Norwich dengan skor 0-1, yang cetak gol adalah Penaldo. Yang mencetak gol adalah Ronaldo dari penalti. Nah, jadi kita perhatikan bahwa hanya tim besar, Arsenal, yang tidak mencetak gol dari penalti. Ya artinya apa? Memang para pemain Arsenal itu fokus untuk shooting onside. Artinya ketika mereka mendapatkan ruang tembak atau ruang untuk melepaskan tendangan, maka para pemain itu akan langsung melepaskan shooting. Tapi saya pikir tidak ada salahnya juga ya untuk tim-tim yang menang dengan penalti. Ya karena memang kan para pemainnya tentu dilanggar di dalam kotak penalti. Dan sekarang kita tahu di era sepak bola modern ini sudah ada yang namanya video assistant referee, yakni VAR. Artinya kalau ada keraguan tentu akan dicek dan review oleh video assistant referee tersebut. Jadi saya tidak sepakat jika ada yang menganggap bahwa kemenangan dari Liverpool, City, ataupun Manchester United dan Chelsea itu berbau keberuntungan karena mereka bisa mencetak gol dari penalti. Tapi memang juga ada teamwork dari para pemain yang membuat para pemain tim lawan itu juga mau tidak mau perlu melakukan foul. Sehingga Liverpool, City, dan juga Chelsea bisa memanfaatkan tendangan penalti tersebut untuk mencetak gol. Pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Arsenal versus Southampton, teman-teman. Penting sekali nih ya, kita membahas line-up dari kedua tim. Dari klasemen sementara memang tidak ada banyak perubahan. City number 1, Liverpool number 2, Chelsea number 3, West Ham belum bermain, berada di peringkat nomor 4. MU nomor 5, Arsenal masih di bawah MU. Oke, no problem. Kita harapkan nanti bisa mengejar. And dari pertandingan Arsenal versus Southampton dulu, dari line up ini yang saya suka, bahwa Aubameyang tidak turun dan ternyata kabarnya bahwa Aubameyang terlambat gabung dengan skuad dan akhirnya dia tidak diberikan tempat oleh Mikel Arteta di pertandingan ini. Bahkan di bangku cadangan juga dia tidak ada, dan menurut Mikel Arteta bahwa dia melakukan tindakan indisipliner, artinya melanggar kedisiplinan dari peraturan klub. Dan itu sangat baik. Saya harapkan bahwa manajemen Arsenal juga bisa dengan segera menjual Aubameyang nanti di transfer window musim dingin ya, di bulan Januari. So from the lineup, Aaron Ramsdale, Tomiyasu, Ben White, Gabriel, dan Tierney. Bukan Nuno Tavares. Jadi ini 4 pemain yang saya pikir menjadi pemain pilar dari Mikel Arteta. Di tengah, Bukayo Saka, Partey, Xhaka, Martinelli, good choice Martinelli. Di depannya ada Odegaard dan juga Lacazette. Emil Smith-Rowe yang memang masih belum bisa bermain, belum 100% fit sehingga dia berada di bangku cadangan. Dari Southampton, Armstrong, Broha, Tella, Diallo, James Ward-Prowse, ini pemain yang bagus ya, tapi dia tetap loyal berada di Southampton. Sudah cukup lama dia membela Southampton. Nathan Redmond, Kyle Walker-Peters, Bednarek, Stephens, Livramento, Willy Caballero. Ini penjaga gawang yang sudah senior banget nih ya. Usianya sudah 40 tahun, sebelumnya dia sempat membela Chelsea. Oke, dari jalannya pertandingan sebetulnya Southampton yang lebih banyak mendapatkan peluang kan teman-teman. Dari Tella, dari James Ward-Prowse, dari Armstrong. Tapi itulah hukum di sepak bola ya, atau saya pikir hukum karma di sepak bola. Ketika mendapatkan banyak peluang dan tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang tersebut untuk mencetak gol, maka bisa jadi tim lawan
yang akan memanfaatkan situasi untuk mencetak gol jika mereka mendapatkan peluang. Dan ternyata benar, Arsenal dari peluang pertamanya loh. Dari peluang pertamanya ada counter yang dibangun oleh Tomiyasu, dia bisa memberikan bola kepada Saka yang memang tidak terkawal, dan kita tahu speed dari Saka itu luar biasa. Dia memberikan crossing ke dalam dan cukup akurat crossing yang dia berikan. Ada juga Tomiyasu, tapi lewat dari Tomiyasu dan Lacazette bisa mencetak gol sebagai kapten tim. Lacazette open the score di ini game, dan setelah itu saya perhatikan bahwa para pemain Arsenal lebih tenang karena bisa mencetak gol lebih dulu, dan Odegaard bisa mencetak gol memanfaatkan sundulan dari Tierney. Sebetulnya Tierney coba untuk memberikan crossing tapi diblok. What a goal from Odegaard, dia kembali mencetak gol setelah sebelumnya mencetak gol lawan Everton, dan saya pikir dialah man of the match di sini karena dia juga sempat memberikan umpan back heel ya kepada Saka. Sayang sekali Saka miss, and from then on kita lihat di babak kedua ada gol yang dianulir dari Gabriel karena dia dinilai sudah offside. Tapi kemudian Gabriel juga bisa mencetak gol memanfaatkan sepak pojok ya, umpannya ini dari Martinelli. And Southampton juga mendapatkan peluang kan dari Nathan Tella juga, bahkan dari Redmond, tapi memang penampilan dari Ramsdale ini bagus. Ramsdale memang telah mencatat 7 clean sheet teman-teman dari 13 penampilan terakhirnya bersama Arsenal, tapi dia juga kemasukan cukup banyak gol kan. Lawan tim-tim besar apalagi tuh. Lawan Manchester United kemasukan 3 gol, lawan Liverpool kemasukan 4 gol. Jadi ya saya harapkan ke depannya juga Ramsdale lawan tim-tim besar juga performanya bisa seperti ini. Bisa banyak melakukan save. Dan betul kan seperti yang saya selalu jelaskan bahwa pertahanan dari Arsenal tuh belum solid. Berkali-kali ya pertahanan dari Arsenal tuh bisa dipenetrasi oleh para pemain Southampton. Bagus juga form Ramsdale lagi on fire ya, sehingga dia bisa terus menahan gempuran atau melakukan save dari para pemain Southampton, and this is a good result for Arsenal karena akhirnya mereka bisa menang dengan telak ya, paling tidak juga membangkitkan kepercayaan diri dari para pemain setelah kalah 2 kali berturut-turut. Tapi again, kalau melihat lini pertahanan dari Arsenal yang begitu mudah ditembus oleh para pemain Southampton, mungkin kalau nanti lawan klub yang lebih kuat, contohnya setelah ini akan lawan West Ham, perlu berhati-hati Arsenal. Okay, so now from the Leeds game, Chelsea versus Leeds. Chelsea banyak pemain yang absen teman-teman, jadi wajar saja jika mereka sulit untuk bisa mendominasi permainan ya, karena ada Kante, ada Kovacic, ada Ben Chilwell yang cedera. Chilwell betul bisa digantikan oleh Alonso, tapi Kovacic dan Kante saya pikir belum ada penggantinya di lini tengah kan. Jadi terlihat bahwa Jorginho tuh bekerja keras sendirian. From the lineup, Mendy, Cesar Azpilicueta, Thiago Silva. Cesar Azpilicueta tidak bermain seperti biasanya, terus bisa dilewati oleh pemain Leeds seperti Tyler Roberts atau juga Harrison. Kemudian ada Reece James, Ruben Loftus-Cheek, Jorginho, Marcos Alonso main bagus. Marcos Alonso, Mason Mount, Howard sayang banyak miss chance. Werner not bad. Dari Leeds ada Dan James, mantan pemain MU, Rafinha yang saya jelaskan juga di konten preview bahwa ini pemain yang berbahaya, betul berbahaya sekali dia. Tyler Roberts, Jack Harrison, Forshaw, Shackleton, Junior Firpo, kemudian Diego Llorente, Ayling, kapten tim, Stuart Dallas, dan Meisler. Dallas mainnya bagus sekali, pengawalan yang dia lakukan kepada Werner. So dari jalannya pertandingan memang Chelsea keluar lebih dominan kan. Kita lihat mereka banyak mendapatkan peluang sebetulnya untuk mencetak gol. Dari Reece James, dari Havertz. Tapi Leeds ini kan adalah tim yang mengandalkan kolektivitas dan juga skill individu dari para pemain. Nah terlihat tuh ketika Rafinha ini melakukan pergerakan yang cepat, sulit untuk para pemain Chelsea itu untuk bisa mengimbangi pergerakan dari Rafinha. Banyak foul yang dilakukan oleh para pemain Chelsea di pertandingan ini teman-teman. Dan bisa kita lihat ya bahwa cukup banyak fouls yang mereka lakukan juga dimanfaatkan oleh para pemain Leeds dari tendangan bebas. Dan akhirnya juga mereka mendapatkan penalti kan setelah Alonso kita lihat melakukan tackling kepada Dan James. Rafinha, what a good finish. And cepat sekali juga ya Chelsea bisa membalas sebelum halftime. Cross yang bagus dari Alonso yang bisa disambar oleh Mason Mount. Kita lihat Meisler out of position. And after that saya melihat sebetulnya para pemain Leeds ini hanya memanfaatkan counter. Tapi counter-counter mereka berbahaya teman-teman, karena tidak ada pemain dari Chelsea yang bisa menutup ruang yang terbuka di lini tengah. Dan juga saya perhatikan bahwa Alonso lebih fokus untuk menyerang sehingga dia sering terlambat turun. But still, Alonso is a very good player. Dia yang memberikan umpan kepada Rudiger. Rudiger jelas di foul, tapi pintar juga Rudiger. Dia sepertinya sudah feeling bahwa Rafinha ini akan melakukan sliding di dalam kotak penalti. Dan betul, Rafinha sliding, terlihat dia dilanggar. Kemudian Jorginho bisa finish. Leeds ini hebat loh, mereka tidak tinggal diam, mereka keluar menyerang, dan itu juga menyulitkan para pemain Chelsea. Karena mau tidak mau para pemain Chelsea perlu lebih bertahan, karena benar para pemain Leeds itu mengandalkan kolektivitas, menyerang bukan hanya dari sektor wing tapi juga menyerang dari tengah. Ada pemain seperti Tyler Roberts dan juga kita lihat Adam Forshaw ya, begitu cepat pergerakan mereka untuk menyulitkan para pemain Chelsea di pertahanan. And Gelhardt bisa mencetak gol umpan dari Roberts setelah sebelumnya Callum Hudson-Odoi kehilangan bola di lini tengah.
And kemudian Lukaku juga masuk, tapi saya tidak melihat Lukaku bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Leeds United. And finally Jorginho can win setelah Rudiger lagi yang dilanggar oleh pemain yang baru masuk ini ya sepertinya ya. Klich, betul ya, Klich yang masuk di babak kedua, dia melanggar Rudiger dan terlihat memang dia melanggar Rudiger, dia tidak bisa mengambil bola, terkena kaki dari Rudiger, and sudah ada VAR check and review seperti yang saya selalu jelaskan bahwa ketika wasit itu ragu atau memang ketika wasit tidak mengambil keputusan yang tepat, maka akan ada check and review dari ruang VAR, and Jorginho can score again. Jika ada yang menganggap bahwa kemenangan Chelsea ini berbau keberuntungan, maka saya sama sekali tidak sepakat, karena terlihat para pemain Chelsea itu berjuang habis-habisan untuk keluar dari tekanan para pemain Leeds yang memang secara permainan juga tidak buruk. Mereka sempat menciptakan begitu banyak peluang. Tyler Roberts juga hampir mencetak gol. Mendy tidak seperti biasa formnya ya kalau saya perhatikan teman-teman, tapi ya oke, dia juga masih bisa melakukan 2 saves krusial di pertandingan ini. But still I think dengan absennya Kante dan juga dengan absennya Kovacic, Jorginho kehilangan teman di lini tengah. So this is a well-deserved win from Chelsea, karena walaupun mereka susah payah menang lawan Leeds, tapi at least mereka bisa mendapatkan 3 poin tersebut. Mau mencetak golnya itu dari penalti, mau mencetak golnya itu dari free kick, mau mencetak golnya itu dari sepak pojok, mau mencetak gol itu dari open play, yang penting goal is a goal. So well deserved win for Chelsea and well deserved win for Arsenal. Saya berharap bahwa 2 tim asal kota London ini bisa terus konsisten untuk meraih kemenangan demi kemenangan, dan Manchester United juga menang lawan Norwich dengan skor 0-1. Saya pikir-pikir deh perlu atau tidak ya saya memberikan review dari pertandingan tersebut, karena terakhir saya memberikan review dari pertandingan MU banyak yang tidak suka. Ya, saya tidak tahu apakah mereka fans MU atau tidak, padahal saya mengatakan apa adanya bahwa para pemain MU itu lebih fokus dalam upaya mereka melakukan pressing daripada passing. So we wait for the next matches in the English Premier League. No hate, only football. Salam sepak bola.